Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rizdianto dari IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hal ikhwal Researcher Digital ID dengan tagline urgensi eksistensi akademisi di dunia publikasi. Bapak Ibu semua, perkenalkan, ini ID saya, ada Scopus ID, Google Scholar ID, WOS ID, Garuda Author ID, Sinta ID, Orchid ID. Jadi semoga nanti waktunya cukup untuk menjelaskan ini secara singkat padat ya. Oke, pembahasan kita ada esensi Researcher ID, macam dan fungsi Researcher ID, dan demo pendaftaran akun. Saya kira mungkin lain waktu karena video ini hanya 15 menit. Oke, esensi Researcher ID. ID penulis menjadi kebutuhan penting saat ini. Jangan sampai co-author atau calon kolaborator kepenulisan kesulitan menemukan Anda dan karya-karya Anda ya. Jika kita tidak punya Researcher ID, nah kemungkinan dipertanyakan atau dianggap tidak ada karya-karya kita ya. Kemudian fungsi Researcher ID adalah eksistensi dan klaim karya ilmiah. Ada ungkapan seperti ini, aku ber-ID maka aku eksis di dunia publikasi. Adanya akun kita di dunia maya yang mudah ditemukan oleh scholar atau akademisi menunjukkan bahwa kita punya rekam jejak publikasi. Dan ini memudahkan penulis yang lain memberi kredit atau penghargaan dengan cara mengutip nama kita sekaligus metadatanya. Dan yang kedua, menunjukkan produktivitas riset. Dengan pengecekan akun Researcher ID per penulis, per instansi, per negara akan mudah dibuat mapping produktivitas masing-masing lembaga dan negara, dan pembuatan ranking universitas melalui Sinta, Webometric, Data Scopus, dan Web of Science. Kemudian sangat membantu verifikasi dalam pemberian dana riset. Bagi lembaga pemberi dana penelitian, adanya Researcher ID seperti Google Scholar dan Scopus ID akan bisa dilihat H-index ketua dan anggota penelitian. Misalnya minimal ketua penelitian H-index 3. Hal ini akan memudahkan verifikasi kelayakan pemberian dana tersebut. Ini dikatakan oleh Mas Eri Kunto Aribowo tahun 2021 dalam workshop Researcher Digital ID di blognya ya. Jadi ini tiga poin ini adalah penjelasan Mas Eri Kunto. Ini saya sekalian minta izin ya Mas ya, minta izin Bolo Dewi ya. Ini tak sebutkan nama Mas Eri Kunto karena telah membantu kita memahamkan tentang fungsi Researcher ID ya. Jadi bahwa kita eksis dan ada eksis dan klaim karya ilmiah, menunjukkan produktivitas dan membantu dalam pembelian dana riset. Ternyata ada urusan dengan perduitan di sini. Oke, kemudian macam-macam Researcher ID ada dua jenis, yang nasional dan internasional ya. Yang di Indonesia yang wajib ada itu Google Scholar ID, Garuda ID, kemudian Sinta ID. Google Scholar itu adalah termasuk sangat besar tingkat dunia ya. Adalah fitur yang menyediakan layanan edukatif dan membantu pencarian jurnal ilmiah dan publikasi dari berbagai disiplin ilmu. Garuda ID adalah platform sumber informasi publikasi ilmiah di Indonesia yang dikelola oleh Kemristekdikti. Jadi modelnya agregator jurnal publikasinya dan juga untuk mencari data penulis. Dan Sinta ID adalah portal ilmiah daring yang dikelola oleh Ristekdikti Republik Indonesia. ID Sinta sendiri wajib dimiliki oleh seorang dosen, baik dosen negeri maupun di swasta. Sehingga untuk mendapatkan ID Sinta, dosen wajib mendaftarkan akun dulu di halaman Sinta Ristekbrin ini. Jika Anda belum melakukan pendaftaran, daftar dulu di sini di sinta.ristekbrin.go.id/author. Nah, ini contoh akun Google Scholar saya. Citasinya 206, H-index 8, H10 indeksnya 5 ya. Ini banyaknya dapat dari nulis buku sama jurnal. Kemudian cara mencarinya, mencari ID kita cukup klik scholar.google.com, tulis nama kita. Nanti kalau ada yang kayak pena berbulu, ada bulunya ini, nah ini bisa diklik linknya ya. Nah, saya sering melihat ada juga Bapak Ibu yang punya rekaman
tulisan di Google Scholar tapi kok belum muncul ini. Mungkin karena belum di setting for public ya. Nanti ada tutorialnya di belakang. Nah, jadi seperti ini saya menggunakan akun fodorasi.com. Itu seharusnya harus menggunakan akun yang YIN Salatiga Ajit. Itu sudah saya bikin karena ini hanya untuk latihan. Silahkan diganti misalnya nama Anda, nama lembaga, dan SCID. Lebih formal, lebih baik. Nah, nanti afiliasi ditulis, emailnya, area interest, misalnya English teaching, linguistik, apa. Ya, kemudian kalau ada homepage itu optional. Nah, kemudian jangan lupa make my profile public. Ini jangan lupa. Kemudian apply updates automatically. Jadi, supaya kita tidak mengupdate manual tulisan-tulisan kita yang ada di jurnal. Ya. Nanti kalau pengelola jurnal dia mengunggah data kita di profil Google Scholar jurnalnya, nah nanti akan ada update otomatis ya, automatically ya. Di Google Scholar itu ada yang untuk pribadi, ada untuk jurnal, itu dibedakan ya. Dan itu bersinergi antara pengelola jurnal, penulis jurnal, nah termasuk nanti kalau ke Sinta peran verifikator tingkat perguruan tinggi, tingkat provinsi dan pusat ya. Nah, ini Garuda ID seperti ini ya, ada angkanya ya. Nah, sayangnya masih Stein Salatiga, mestinya saya usulkan untuk diedit. Kemudian cara mencarinya adalah masuk garuda.ristekprint.go.id, klik Advanced Research Author, nanti tulis nama akan keluar datanya ya. Kalau Sinta ID klik Author ya. Sinta ID klik Author, sinta.ristekprint.go.id /author, ketik nama, nanti akan keluar datanya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi nanti keluar data yang diambil dari Scopus dan Google Scholar. Sebetulnya kalau dari Web of Science itu bisa masuk, tapi kayaknya belum update ya. Mungkin Sinta versi 3 sekarang akan tampil ya. Kemudian kalau belum punya akun silahkan klik registration ya, registration diklik, klik author, nanti keluar seperti ini, silahkan diisi ya. Nah, kalau Anda peneliti di LIPI nanti ada researcher, kalau dosen ya cukup nanti ada gelar akademik, ada lektor kepala, tutor dan sebagainya ya. Oke, kemudian yang internasional itu ORCID ID, Lens ID, ResearchGate ID, Publons ID, WOS ID, dan Scopus ID ya. Nah, ORCID ID ini sangat bagus karena dia nirlaba, jadi dia tidak akan menjual data-data kita, dan yang ditayangkan adalah data yang tidak sensitif, misalnya nama, afiliasi, begitu ya. Nah, ini akun ORCID ID saya. Open Researcher and Contributor ID atau disingkat dengan ORCID adalah kode alfanumerik non-eksklusif yang dipergunakan untuk pengidentifikasian ilmuwan dan pengarang akademik lainnya. ORCID adalah usaha yang terbuka, nirlaba, didorong oleh komunitas untuk membuat dan memelihara registri pengenal peneliti yang unik dan metode transparan untuk menghubungkan kegiatan penelitian dan output ke pengidentifikasi ini. ORCID unik dalam kemampuannya untuk menjangkau seluruh disiplin ilmu, sektor penelitian, dan batas-batas nasional. Ini adalah hub yang menghubungkan peneliti dan penelitian melalui penyematan pengidentifikasi ORCID dalam alur kerja utama seperti pemeliharaan profil penelitian, pengiriman naskah, aplikasi hibah, dan aplikasi paten. Ada di data dari tulisan di www.kuliahkomputer.com. Nah, kalau Lens ID, kalau sudah punya ORCID ID itu bisa ditampilkan di sini. Saya sudah bikin akun, nah lewat tutorial dari Mas Eri Kunto ya, saya jadi kenal Lens ID. Nah, ini open access rasionya 100%. Jadi saya terbitnya di jurnal yang open access, maka bisa ditampilkan ada 8 tulisan yang open access dan di sini ya. Nah, indeksnya 1, ini beda-beda dengan Google Scholar tadi. Nah, ini termasuk ID yang internasional. Nah, kemudian Lens ID kalau kita tampilkan seperti ini, lah ini kelihatan grafiknya meroket ya. Terutama citasinya meroket dari 2017 sampai 2016 sampai 2021 ya. Oke, kemudian Lens itu agregator metadata yang dia menggabungkan antara discovery and analytic tools, paten, dan koleksi daripada tulisan-tulisan. Hampir mirip dengan, menurut saya hampir mirip dengan saudaranya, yaitu ORCID ID ya.
Ya, terutama yang wajib sebetulnya yang ini, yang ORCID ID, karena ke depan itu tidak Google Scholar. Saya pernah mendengar informasi ke depan yang banyak digunakan adalah ORCID ID karena lebih valid ya, karena Google Scholar kadang ada artikel orang lain masuk ke tempat kita dan ya maksudnya penyaringannya kurang ya, kecuali kita edit sendiri. Nah, berikutnya ResearchGate ini sangat bagus. Ini sebetulnya kayak sosial media dan tempat kolaborasi ya. Saya tuh sering invite reviewer di sini dan saya pernah diperingatkan karena mengirimkan call for paper ya. Jadi sebenarnya nggak boleh call for paper, tapi kalau diskusi tentang keilmuan silahkan. Ini sangat bagus kolaborasi dan tidak semua orang punya Google Scholar, tapi banyak orang punya ResearchGate ya. Kalau Bapak Ibu ingin menginternasional, menunjukkan expertise dan eksistensi, bagus sekali punya akun ResearchGate tapi menggunakan email yang HID ya. Ya, jadi ini adalah situs web jejaring sosial gratis dan alat kolaborasi bagi ilmuwan sains dari segala jenis disiplin sains ya. Ini sangat recommended ya. Nah, kemudian Pablons ini punya Web of Science, ini juga mirip dengan ORCID ya. Itu nanti kalau kita buka ORCID ID nanti bisa langsung di-linkkan dan data di ORCID bisa dihubungkan di sini semua ya. Anda tidak harus terbit di Web of Science, terbit di jurnal nasional, itu sudah bisa ya, proceeding segala macam bisa masuk. Nah, Pablon itu milik Google Scholar, bisa untuk pribadi dan bisa untuk jurnal. Ya, Pablon adalah situs web komersial yang menyediakan layanan gratis bagi akademisi untuk melacak, memverifikasi dan menunjukkan ulasan rekan dan kontribusi editorial mereka untuk jurnal akademik. Jadi Pablon itu awalnya untuk reviewer, jadi rekaman reviewer, tapi juga bisa untuk akun pribadi author dan jurnal seperti Google Scholar. Nah, sekarang Scopus ID, nah ini memang harus terbit di jurnal yang terindex Scopus atau terbit di Proceeding ya. Sementara saya baru terbit di Proceeding, mampunya hanya itu, belum bisa tembus ke jurnal. Tapi punya satu dokumen, ini sudah bisa punya Scopus ID ya. Nah, jadi Scopus adalah pangkalan data pustaka yang mengandung abstrak dan sitiran artikel jurnal akademik. Scopus mengandung kurang lebih 22.000 judul dari 5.000 penerbit. 20.000 diantaranya merupakan jurnal tertelaah sejauh di bidang sains, teknik, kedokteran, dan ilmu sosial termasuk kesenian dan humaniora. Lebih banyak sains daripada humaniora ya. Pangkalan data ini dimiliki oleh Elsevier dan tersedia secara daring dengan model berlangganan. Pencarian di Scopus juga mencakup pencarian pangkalan data paten. Kegunaan Scopus ID yaitu untuk mengaitkan semua artikel yang terindeks Scopus ke portal Sinta. Sedangkan portal Sinta merupakan alat ukur prestasi peneliti di Indonesia yang ditetapkan menurut pencapaian H-index Anda sebagai penulis di Scopus dan Google Scholar. Nah, ini sangat penting punya Scopus ID kalau Anda ingin menjadi penulis kelas internasional dan juga reviewer editor kelas internasional ya. Nah, jadi tapi Scopus itu yang gratis adalah cek author, cek data-data yang di permukaan, artinya misalnya cek jurnal, cek penulis, tapi lengkapnya harus berlangganan atau melalui library yang berlangganan Scopus ya. Oke, jadi hanya itu tampilan yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim email ke ristiantofaisal@gmail.com atau masuk jihadisjournal.com atau pakfaisal.com. Di situ ada kontak, form kontaknya, silahkan mengirim ke email ke situ ya. Demikian, terima kasih atas perhatian saya.